beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ini malaikat Allah Bapak adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Tidak makan, tidak minum, tidak ada sifat seperti sifat manusia, dan para malaikat bisa melaksanakan, bisa merubah wujud seperti wujud apapun yang mereka inginkan, dan mereka hanya melakukan taat, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ada malaikat, enggak pernah maksiat, kerjanya cuma taat pada Allah. Taat kepada Allah. Tapi Bapak, kata ulama, bahwasanya orang kalau udah mendekatkan diri kepada Allah, udah taat kepada Allah, jauh daripada maksiat, ini lebih afdal dari malaikat. Kenapa lebih afdal dari malaikat? Sebab malaikat bisa ibadah, enggak ada hawa nafsu, tidak ada syaitan yang mengganggunya, tidak tergoda dengan dunia. Tapi kalau kita manusia, ada hawa nafsu, ada syaitan, ada dunia. Kalau dia bisa melaksanakan taat, ini lebih unggul daripada malaikat, lebih unggul daripada malaikat-malaikat Allah. Hakadha. Jadi intinya para malaikat-malaikat Allah hadirin diciptakan oleh Allah, terbuat dari cahaya dan bisa melakukan apapun yang mereka, berubah wujudnya seperti apapun yang mereka inginkan. Maka dalam hadis ini malaikat Jibril merubah wujudnya seperti wujud manusia, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, di permulaan hadis, "Ittala 'alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab syadidu sawadi sya'r la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rif minna ahadun." Nabi Sayyidina Umar mengatakan bahwasanya datang satu orang laki-laki yang enggak kami kenal. Bajunya bersih, rambutnya hitam, cuman tidak ada tanda-tanda dia musafir, tapi sayangnya, anehnya, tidak ada orang Madinah yang kenal sama dia. Artinya dia orang bukan potongan orang musafir, cuman kita nggak kenal siapa dia. Inilah malaikat Jibril alaihissalam. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dibilang manusia, malaikat diciptakan dari cahaya. Makanya Bapak, ini dalam ruangan ini, di dalam ruangan masjid ini, terus terang jumlah malaikat yang hadir Pak lebih banyak dibandingkan jumlah kita. Sebab disebutkan di dalam hadis, kalau majlis yang disebutkan nama Allah, diagungkan nama Allah, itu para malaikat pun datang, bahkan saling ngajak. Malaikat itu saling ngajak hadirin. Itu disebutkan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Inna lillahi sayyaratul minal malaikah." Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang kerjanya keliling di muka bumi ini mencari majelis kayak begini, yang disebutkan nama Allah. Ketika mereka mendapatkan majelis kayak begini Pak, itu malaikat pun saling berseru satu yang lain dengan yang lainnya, mengatakan, "Halumu ila hajatikum." Ayo kemari, ini kebutuhan kalian, duduk di majelis-majelis zikir kayak begini. Maka mereka pun langsung berkumpul, malaikat itu membuat halaqah demi halaqah demi halaqah sampai tembus langit ketujuh hadirin. Cuman kita nggak bisa melihat, kalau bisa melihat akhirnya kabur semua kita ya. Tapi intinya kita yakin ada malaikat, ada hadirin, ada bersama kita. Kalau ada mengatakan setiap orang itu Bapak, disebutkan di dalam kitab, ada riwayat hadis bahwa ada malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah itu ditugaskan oleh Allah untuk menjaga manusia. Setiap satu orang kurang lebih ada 10 malaikat, selain Raqib Atid. Coba kebayangin, ini sekarang kalau yang hadir ada 40 hadirin atau 50 orang, kali 10, 500 malaikat ikut hadir sama kita. Ini belum masuk hitungan Raqib Atid nih. Raqib Atid tambahan lagi tuh, terus bertambah. Belum lagi malaikat pembawa rahmat, belum lagi malaikat yang tadi kita sampaikan dalam hadis, "Halumu ila hajatikum." Makanya ada orang bertanya, gimana itu Beb? Dalam satu ruangan bisa banyak malaikat di dalamnya. Sebenarnya mudah, sebab malaikat ini terbuat dari cahaya, bukan dari fisik kayak kita. Kalau fisik kayak kita Pak, berapa sih kapasitas masjid ini? Bisa nampung berapa orang? 500 orang. Dalam di masjid 1000 orang. Itu kalau di 1000 orang pasti desak-desakan kita ya. Tapi kalau malaikat, jangankan 1 juta malaikat nggak berdesak-desakan. Kenapa? Sebab mereka terbuat dari cahaya. Oke, kalau ada ruangan hadirin, Bapak tembak pakai lampu, tembak dari sini, dari sini, dari sini. Semakin banyak tuh lampu tembak dari berbagai macam tempat untuk menyorot kepada satu titik hadirin.
maka ruangan tersebut tidak bakal bertambah sempit. Ya. Kenapa? Sebab cahaya yang masuk, bukan fisik. Nah, malaikat pun juga sama. Ya. Kemudian juga para malaikat ini ditugaskan hanya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Cuman hebatnya Bapak, disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa malaikat-malaikat nanti fi yaumil qiyamah, di hari kiamat saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun bakal berucap subhanaka ya Rabb, ma arafnaka haqqa ma'rifatik wa ma abadnaka haqqa ibadatik. Mereka mengatakan, maha suci ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, mohon maaf, mohon ampun, kami tidak bisa mengenalmu sebagaimana harus kami kenal Engkau, dan kami tidak bisa beribadah sebagaimana pantas kami ibadahkan atau kami ibadahi. Lihat, hadza malaikat Allah. Gimana dengan kita? Ya. Ini malaikat Pak, ibadahnya bagus, nggak pernah maksiat, merasa kurang di hadapan Allah. Datang kita ibadah baru 4 rakaat doang, sholat malam ngerasa paling suci di dalam dunia ini ya. Ini orang kampung sini yang paling afdol, yang paling soleh saya. Ya. Ntar di akhirat sorga saya tuh sorga paling tinggi. Kenapa? Setiap malam sholat 4 rakaat. Masya Allah, malaikat sholat tiap saat, nggak pernah berhenti, nggak merasa seperti itu. Ya. Yang ada merasa kurang, nah kita juga jangan sampai tertipu hadirin. Jadi intinya syahid, kembali kepada pembahasan kita, bahwa wajib kita imani para malaikat-malaikat Allah. Banyak malaikat, banyak, tidak terhitung jumlahnya. Cuma hadirin, yang wajib kita imani 10. Ya. Sebagaimana diucapkan oleh ulama, ijma'ul ulama mengatakan yang wajib kita imani ada 10. Malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu, malaikat Mikail sebagai penurun rahmat dan pembawa rezeki, kemudian malaikat Israel sebagai pencabut nyawa, malaikat Israfil sebagai peniup sangkakala, kemudian Raqib Atid ya, mencatat amal baik amal buruk, kemudian malaikat Munkar wa Nakir sebagai penanya nanti di alam kubur, kemudian malaikat Malik wa Ridwan, malaikat Malik sebagai penjaga api neraka, Ridwan sebagai penjaga surga. Ini yang wajib kita imani, 10 ya. Adapun yang lainnya lebih dari itu ya. Hakadha. Jangankan suruh menghafal nama malaikat, yang 10 aja kadang-kadang pada lupa semua kita ya. Apalagi yang 100, 200 ya. Ala kulli hal, untungnya kita nggak disuruh ngapal sama Allah ya. Intinya suruh beriman, yakin aja udah ya. Jibril itu malaikat, Mikail itu malaikat, Israfil Israel itu malaikat, wah hakadha.